Halo semuanya, selamat datang di Iso Channel. Jadi di video kali ini gue mau ngebahas sedikit tentang Poco M3 dan juga Redmi Note 9. Kalau kalian bingung mending yang mana dan ya performanya gimana, kita bahas di video kali ini. Dan di sini gue udah megang satu unit Poco M3 dan juga Redmi Note 9. Itu sama-sama 4/64 megapiksel. Jadi kita bisa bandingin. Dan bisa kalian lihat secara positioning ya, handphone ini tuh beda banget. Poco M3 dia tuh berada di kelas entry level atau kelas bawah. Dan untuk Xiaomi Redmi 9 dia tuh merupakan kelas menengah. Walau menengahnya tidak menengah atas, dia tuh sebenarnya udah mendekati ya. Kedua handphone ini tuh mendekati. Jadi kalau Pocophone ini kelas entry level tapi yang atasnya. Dan untuk Redmi Note 9 dia tuh kelas menengah tapi yang menengah bawahnya. Jadi kedua handphone ini tuh sama-sama sekelas. Bisa dibandingin. Kalau dari sisi desain, handphone ini tuh mempunyai desain yang ya hampir mirip lah. Bisa kalian lihat, ini tuh sama-sama bahannya polikarbonat. Dan bedanya di sini finishingnya. Kalau finishing Redmi Note 9 itu tuh mengkilat-kilat gini, tapi kalau yang Pocophone itu tuh matte. Dan ada tekstur kulit jeruknya. Dan bisa kalian lihat layarnya seperti ini. Di bagian bawah ada USB Type-C, dia tuh udah menggunakan USB Type-C fast charging dan baterainya itu 6000 mAh dan yang satu 5000 mAh. Otomatis Pocophone dari segi baterai itu lebih unggul. Dan kalau kalian lihat speaker, di bagian bawah ada speaker ya keduanya ya. Dan untuk Poco M3 dia tuh lebih unggul juga di sisi speaker, yaitu dia mempunyai speaker stereo yang satu lagi ada di bagian depan. Nah, enak banget buat main game atau enggak nonton film. Udah stereo. Dan kalau kalian lihat di bagian depan Redmi Note 9 itu nggak ada apa-apa ya kecuali infrared blaster. Nah, enaknya di sini Poco M3 itu colokannya misah gitu ya. Yang satu di atas, yang satu di bawah. Jadi buat main game itu enak banget. Kalian bisa nyolok headset di kiri dan casan di kanan. Jadi main game enak. Kalau buat main game, Redmi Note 9 itu yang ngeganggu banget sih. Di sini tuh ada dua slot yang posisinya ada di bawah. Jadi kurang enak buat main game. Nah, untuk micro SD, untuk slotnya, dia tuh up to 512 dan punya sistem triple slot, yaitu bisa slot micro SD dan juga 2 SIM secara bersamaan. Dan untuk layar, bisa kalian lihat layarnya itu sama-sama 6,5 inch beresolusi Full HD+. Dan kalau kalian lihat di sini ada modul kameranya dan beda banget desainnya. Poco M3 mempunyai desain drop dot display yang beresolusi 8 megapiksel dan Redmi Note 8 yaitu 13 megapiksel dengan desain punch hole. Untuk kemampuan kamera depan, Redmi Note 9 lebih unggul. Kalian bisa lihat perbandingannya. Dan untuk bagian belakang di sini ada modul kamera yang hampir sama pula. Di sini kameranya 48 megapiksel dan juga sama ya 48 megapiksel. Yang menjadi pembeda adalah kamera tambahannya yaitu kamera ultrawide-nya. Kamera ultrawide-nya di sini ada 8 megapiksel buat Redmi Note 9. Kalau Pocophone M3 itu nggak ada ultrawide. Nah, Redmi Note 9 mempunyai keunggulan di fitur kamera. Redmi Note 9 dapat menghasilkan warna yang lebih baik daripada Poco M3. Dan Poco M3 bisa kalian lihat ini tuh lebih saturate fotonya. Untuk kegelapan, kedua HP ini tuh cukup baik. Dan yang paling gak gue suka di Poco M3 adalah kamera selfie-nya yang lebay di pewarnaan muka. Sayang aja ya, Poco M3 gak ada kamera ultrawide, gak kayak Redmi Note 9. Nah, selain itu, secara processing data, Redmi Note 9 pun di segi kamera udah mempunyai electronic stabilization. Artinya videonya lebih stabil. Kalian bisa bandingin video footage-nya. Nah, ini merupakan perbandingan Redmi Note 9 dan juga Poco M3. Bisa kalian lihat, misalkan gua jalan sedikit nih. Si kamera Poco M3 itu lebih goyang ya, dan kamera dari Redmi Note 9 lebih stabil. Dan kalau dari hasil, kalau di sini kalau dari layar
Redmi Note 9 itu agak halus ya videonya. Tapi kalau Poco M3 ini tuh rada sedikit pucat gitu ya. Kayak ininya digedein, si teksturnya itu digedein. Dan kalau lihat, sekarang kita tes ya gimana performa kameranya dari Poco M3 dan juga Redmi Note 9. Dan kalau kalian lihat, Redmi Note 9 itu lebih stabil dari segi pengambilan gambarnya. Bisa menstabilkan video, kalau Poco M3 itu tidak. Nah, handphone ini mempunyai prosesor yang hampir mendekati sih di kelasnya. Walau si Poco Phone kelas entry level, tapi dia menggunakan prosesor 600 series. Artinya sudah menggunakan prosesor kelas menengah. Biasanya HP entry level menggunakan Snapdragon seri 400. Artinya dia tuh cuman bisa medsos doang. Maksimal RAM 2GB sampai 3GB dan mempunyai internal storage 16 sampai 32GB. Tapi handphone ini tuh udah punya memori 64GB. Jadi udah cukup banget ya buat entry level. Dan secara prosesor, handphone ini tuh satu kelas ya. Tapi Redmi Note 9 itu menggunakan MediaTek Helio G85. Secara jumlah core, si Poco Phone M itu lebih banyak jumlah core-nya. Kalian bisa lihat di layar. Secara kemampuan gaming, handphone ini tuh 11-12 sih. Kalian bisa lihat benchmarknya di layar. Nah, yang jadi pembeda adalah kemampuan gaming di Redmi Note 9. Dia tuh lebih enak buat main game. Kenapa? Karena sensornya ada ya lebih baik sedikit lah. Karena dia mempunyai sensor gyroscope. Artinya untuk kemampuan kompas, rotating, dan juga mapping untuk peta ya, peta digital. Dan juga gaming buat main-main motion grafiknya itu tuh bisa banget. Dan lebih akurat daripada Poco M3. Poco M3 itu tidak ada giroskopnya. Makanya itu tuh jadi kekurangan banget lah. Kekurangan banget. Kalau ini ada giroskopnya mungkin kemampuannya bakal sih 11-12 lah performa gamingnya. Nah untuk performa gamingnya bisa kalian lihat simpulannya di layar. Selanjutnya dari daya tahan baterai, kalau kita main game atau enggak yang hibur diri dikit lah, nonton YouTube dan segala macam, handphone Poco M3 itu lebih unggul ya karena dia tuh menggunakan baterai sebesar 6000 mAh. Otomatis lebih lama lagi buat main gamenya. Dan kedua HP ini tuh udah mendukung sistem fast charging 18 watt. Jadi nggak perlu khawatir buat pengecasan. Walau si Poco M3 itu lebih lama sedikit ngecasnya karena baterainya itu lebih gede 1000 mAh. Itu 5000, ini 6000 mAh. Dan kesimpulannya, lebih worth it mana sih? Mending beli Poco M3 atau Redmi Note 9? Nah, kalau kalian butuh performa gaming yang punya uang pas-pasan tapi pengen nge-gaming, ya cukup sih buat gaming sehari-hari dan gak ribet soal masalah kamera, kalian bisa beli Poco M3 karena buat performanya itu udah cukup baik, tapi buat kameranya itu agak kurang ya. Tapi termaafkan kok kalau kalian punya uang pas-pasan. Dan kalau kalian punya uang lebih, misalkan plus 300.000, kalian bisa beli yang seri Redmi Note 9 karena dari kemampuan kamera lebih unggul dan juga performa gaming ya sedikit lebih unggul. Dan kalau kalian tahu handphone itu 11-12 sih. Jadi nggak bisa dikatakan lemot, nggak bisa dikatakan cepet juga sih. Ini tuh udah 11-12. Tapi kalau kalian pengen ada fitur NFC-nya, kalian harus beli Redmi Note 9. Kenapa? Karena di Poco Phone M3 itu tuh tidak disediakan NFC di varian 6/128GB. Jadi itu tuh kurangan banget sih. Dan sisanya ya 11-12 deh. Secara harga, kualitas ya nggak beda jauh sih. Ini cuman masalah selera aja. Kalian lebih selera ke yang ini atau yang ini. Kalau kalian cewek, gue saranin beli Redmi Note 9 karena kemampuan kameranya lebih baik sedikit. Gitu sih menurut gue.